ada nuansa, bahkan testimoni bahwa dalam penegakan hukum masih saja ada yang tebang pilih. Rakyat juga merasakan, bahkan mengetahui, ada pula intervensi dari pihak-pihak yang tidak berhak. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Kata-kata yang digunakan pun tak kuasa untuk saya utarakan, karena bisa merusak jiwa yang mendengarnya, apalagi anak-anak kita. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa. Jokowi, Megawati, dan Prabowo. Presiden Jokowi diduga tengah mencari penerus dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dikatakan pakar hukum tata negara Refli Harun dalam saluran YouTube-nya. Refli mengatakan, orang yang bakal di-endorse oleh Jokowi adalah orang di lingkaran kekuasaan, yaitu Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. 3 nama ini berpeluang menjadi putra mahkota Jokowi di tahun 2024. Akan tetapi, pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah. Dia mengakui mungkin saja satu dari ketiga nama yang disebut Refli akan menjadi putra mahkota Jokowi. Hanya yang pasti, untuk saat ini tokoh yang akan mendapat endorsement Jokowi bukanlah Prabowo. Hal ini karena Jokowi belum sepenuhnya bebas dari Ketua Umum PDIP dan itu menandai yang paling berpengaruh mengarahkan Jokowi adalah Megawati. Deddy melihat Airlangga mungkin punya kans untuk di-endorse oleh Jokowi karena selain Ketua Umum Golkar, juga karena sejauh ini solid dengan PDIP. Hanya saja, dukungan Jokowi tentu harus menguntungkan bagi PDIP dan ini tentu bergantung kepiawaian Airlangga melakukan komunikasi. Apakah di tahun 2024 Golkar yang memimpin koalisi ataukah tetap PDIP sebagai pemimpin koalisi? Sementara Erick, kata Deddy, cukup penting dipertimbangkan karena posisinya di kementerian sangat strategis terutama soal logistik. Hanya saja, pilihan politik akan mengarah pada dukungan publik dan partai politik. Menurutnya, jika Erick konsisten dengan performa menjaga popularitas dan tetap populis, tentu semakin menguat peluangnya. Di luar itu, ada nama yang juga penting untuk disinggung, semisal Mendagri Tito Karnavian sejauh ini paling harmonis dan tidak mengalami kendala dengan presiden. Berbeda dengan Erick yang sudah diwarnai propaganda pencapresan, dan itu tentu kurang baik karena terlalu dini. Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok, Hamzah optimistis pihaknya bersama PDIP bakal meraup 60% suara dalam ajang pemilihan kepala daerah Pilkada Depok. Instruksi dari Ketua Umum Gerindra maupun Ketua Umum PDIP adalah sama, harus menang mutlak 60% dari jumlah suara sah nantinya. Hamzah mengatakan, Gerindra maupun PDIP adalah partai kader yang mempunyai mesin politik yang cukup solid. Kaderisasinya cukup jelas dan memang itu selalu dimulai setiap tahun. Mesin partai juga mulai bergerak, tentunya berikhtiar seluruh mesin partai dan relawan sayap-sayap partai semua turun ke bawah. Pria yang menjabat sebagai anggota DPRD Depok ini menjelaskan, PDIP dan Gerindra masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD. Jika digabungkan, totalnya mencapai 20 kursi. Atas dasar itu, ia yakin mampu menumbangkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah 15 tahun berkuasa di Depok. Jumlah suara pada tahun lalu hampir 330.000, belum lagi ditambah relawan yang non-partai, ulama, para sayap-sayap partai yang membuat jaringan di setiap RT dan di akar rumput. Dengan demikian, menurut Hamzah, pihaknya siap bertarung dengan mengusung Ketua DPC Gerindra Depok Pradi Supriyatna sebagai bakal calon wali kota dan Afifah Alia, kader PDIP, sebagai wakilnya. Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Depok, Ikrafani Hilman menambahkan, selain partai kader, PDIP dan Gerindra adalah partai yang baru saja memimpin koalisi besar di pemilihan legislatif atau pileg dan pemilihan presiden atau pilpres. Artinya, mesin partai punya pengalaman yang luar biasa dalam pekerjaan ini. Jadi ketika berbicara solid,
bukan hanya jelas ada di pengkaderan, tetapi terwujud lewat perjuangan bersejarah yaitu Pileg dan Pilpres. Paling tidak, pihaknya bisa memastikan minimal 50% kemenangan jika partai tersebut solid. Termasuk partai-partai lain yang masih mempunyai kesempatan untuk bergabung. Ikra menyebut masyarakat saat ini telah cukup cerdas dalam menentukan pilihan di politik, termasuk tentang buruknya tata kelola kota saat ini. Atas dasar itu, ia menyebutkan Depok butuh pemimpin baru yang lebih baik. Atas dasar itu, ia menyebutkan Depok butuh pemimpin baru untuk lebih baik. Ikra yakin Pradi Afifah mampu mewujudkannya. Duet Capres 2024 Prabowo Puan Maharani tampaknya belum tergeser. Mantan Cawapres Prabowo Sandiaga Uno kini dipertanyakan, masihkah mau maju menghadapi seniornya? Tampaknya belum ada kepastian karena 2024 masih jauh. Sandiaga Uno pun terus bergerak. Pekan lalu, Sandiaga Uno menghadiri sejumlah kegiatan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Gagal di Pilpres 2019 sebagai calon wapres, Prabowo Subianto tak berarti Sandiaga Uno vakum. Gagal di Pilpres 2019 sebagai calon wapres Prabowo Subianto tak berarti Sandiaga Uno vakum. Ragam aktivitas sosial politik agenda rutinnya. Apakah Sandiaga berani melawan pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani Putri Megawati? Betulkah duet Prabowo Subianto Puan Maharani paket kuat? Pemilihan Presiden 2024 diprediksi akan menarik karena Presiden saat ini, Joko Widodo, dipastikan tidak boleh mencalonkan kembali sesuai ketentuan undang-undang. Salah satu orang yang paling disebut-sebut bakal maju dalam Pilpres 2024 adalah Sandiaga Uno. Dalam Pilpres 2019 lalu, Sandi yang berpasangan dengan Prabowo Subianto gagal memenangi Pilpres setelah kalah dari Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nama Sandiaga Uno dalam konteks Pilpres 2024 juga sempat disinggung Jokowi pada awal tahun 2020 lalu. Jokowi saat itu membuka pelantikan BPP HIMPI di mana Sandiaga hadir di dalamnya. Terkait peluangnya maju di Pilpres 2024 mendatang, Sandiaga Uno memberi tanggapan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra juga berbicara soal kemungkinan berhadapan dengan Prabowo jika mencalonkan lagi, serta peta pemilih di Pilpres 2024 yang disebut-sebut Sandi bakal berubah jauh. Jadi ketika berbicara solid, bukan hanya jelas ada di pengkaderan, tetapi terwujud lewat perjuangan bersejarah yaitu Pileg dan Pilpres. Paling tidak, pihaknya bisa memastikan minimal 50% kemenangan jika partai tersebut solid. Termasuk partai-partai lain yang masih mempunyai kesempatan untuk bergabung. Ikra menyebut masyarakat saat ini telah cukup cerdas dalam menentukan pilihan di politik, termasuk tentang buruknya tata kelola kota saat ini. Atas dasar itu, ia menyebutkan Depok butuh pemimpin baru yang lebih baik. Instruksi dari Ketua Umum Gerindra maupun Ketua Umum PDIP adalah sama, harus menang mutlak 60% dari jumlah suara sah nantinya. Hamzah mengatakan, Gerindra maupun PDIP adalah partai kader yang mempunyai mesin politik yang cukup solid. Kaderisasinya cukup jelas dan memang itu selalu dimulai setiap tahun. Mesin partai juga mulai bergerak, tentunya berikhtiar seluruh mesin partai dan relawan sayap-sayap partai semua turun ke bawah. Pria yang menjabat sebagai anggota DPRD Depok ini menjelaskan, PDIP dan Gerindra masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD. Jika digabungkan, totalnya mencapai 20 kursi. Atas dasar itu, ia yakin mampu menumbangkan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang telah 15 tahun berkuasa di Depok. Jumlah suara pada tahun lalu hampir 330.000, belum lagi ditambah relawan yang non-partai, ulama, para sayap-sayap partai yang membuat jaringan di setiap RT dan di akar rumput. Dengan demikian, menurut Hamzah, pihaknya siap bertarung dengan mengusung Ketua DPC Gerindra Depok Pradi Supriyatna sebagai bakal calon wali kota dan Afifah Alia, kader PDIP, sebagai wakilnya. Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Depok, Ikra Fani Hilman menambahkan, selain partai kader, PDIP dan Gerindra adalah partai yang baru saja memimpin koalisi besar di pemilihan legislatif atau Pileg dan pemilihan presiden atau Pilpres. Artinya, mesin partai punya pengalaman yang luar biasa dalam pekerjaan ini. Akan tetapi,
Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah. Dia mengakui mungkin saja satu dari ketiga nama yang disebut Refli akan menjadi putra mahkota Jokowi. Hanya yang pasti untuk saat ini tokoh yang akan mendapat endorsement Jokowi bukanlah Prabowo. Hal ini karena Jokowi belum sepenuhnya bebas dari Ketua Umum PDIP dan itu menandai yang paling berpengaruh mengarahkan Jokowi adalah Megawati.